Piagam Madinah. Madinah Al-Munawwarah artinya adalah kota bercahaya. Penyebutan ini berasal dari masa hijrah Nabi Muhammad dan para sahabat. Era sebelum kenabian adalah masa kegelapan yang kemudian tercerahkan atau bercahaya oleh datangnya Rasulullah yang membawa kebenaran ilahiyah. Penyebutan lainnya yang juga sangat populer adalah Madinah Ar-Rasul yang artinya kota Rasul. Inilah kota tempat Nabi Muhammad tidak hanya menyampaikan ayat-ayat ilahiyah tetapi juga membentuk struktur sosial masyarakat sebagaimana perintah Allah. Madinah atau Yathrib telah ditempati setidaknya dari 1500 tahun sebelum hijrah. Inilah kota terpenting ketiga di daratan Hijaz Arabia pada masa klasik. Kota utama atau yang terpenting di Hijaz adalah Mekah, kota yang tidak hanya menjadi pusat perekonomian, namun juga kebudayaan dan spiritual Arabia dengan keberadaan Ka'bah. Setelah Mekah, Taif memainkan peran sebagai kota terpenting kedua Hijaz. Kota berada di ketinggian 6.000 meter dari permukaan laut. Taif merupakan tempat utama peristirahatan musim panas para bangsawan Mekah dari masa lalu hingga sekarang. Para ahli sejarah Arab klasik mengatakan bahwa Taif merupakan gambaran terdekat tentang surga. Tanah yang subur dengan pepohonan yang lebat, pertanian berkembang baik dengan hasil cukup melimpah seperti semangka, pisang, ara, anggur, kenari, persik, delima, serta madu. Dan kota terpenting lainnya adalah Yathrib yang kemudian lebih dikenal sebagai Madinah, sebuah kota yang menjadi jalur rempah-rempah antara Yaman hingga Syria. Yathrib adalah oasis dalam arti yang sebenarnya. Tanahnya sangat cocok untuk tanaman kurma. Hal itulah yang membuat pertanian Yathrib sangat makmur dengan kurma sebagai hasil utamanya. Selama ratusan tahun, Yathrib adalah pusat pertanian kurma paling besar di seluruh penjuru Arabia. Menjelang peristiwa hijrah, penduduk utama Yathrib adalah bangsa Arab yang terbagi dalam suku Aus dan suku Khosraj. Dua suku yang telah terlibat perang dalam kurun waktu 100 tahun sebelum hijrah. Selain bangsa Arab, Yathrib juga dihuni oleh beberapa klan Yahudi. 3 klan Yahudi terbesar adalah Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Tidak diketahui dengan pasti awal mula keberadaan klan Yahudi di Yathrib. Namun sebagian besar merupakan imigran dari Yerusalem setelah kota itu dijatuhkan oleh Kekaisaran Romawi. Yathrib memulai masa-masa damai ketika hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Perang ratusan tahun antara suku Aus dan suku Khosraj berhasil dihentikan. Awal perdamaian ini tercapai bahkan sebelum Nabi Muhammad berhijrah. Namun, sekedar perdamaian saja tidak cukup untuk menjaga keberlangsungan Yathrib. Nabi Muhammad SAW merasa perlu membuat konstitusi yang bersifat mengikat semua elemen masyarakat. Karena itulah, setelah kerukunan antar umat berhasil diterapkan oleh Nabi Muhammad, beliau merumuskan sebuah konstitusi. Sebuah negara yang ideal harus memiliki landasan hukum yang mengikat semua penduduknya. Landasan hukum ini dan lebih dikenal sebagai konstitusi merupakan aturan main yang harus dilaksanakan oleh semua pihak dalam lingkup negara. Melanggar aturan main ini, maka individu maupun kelompok yang terlibat akan mendapatkan sanksi baik secara sosial maupun hukum. Nabi Muhammad merumuskan sebuah konstitusi yang disepakati oleh seluruh elemen Yathrib. Konstitusi itu bernama Piagam Madinah. Bagaimanapun juga, stabilitas sosial politik Yathrib yang baru saja dicapai masih rentan dengan berbagai situasi tidak terduga. Umat Islam Yathrib masih belum benar-benar aman mengingat ancaman yang sewaktu-waktu datang dari kaum musyrikin Mekah. Mistaq al-Madinah atau Piagam Madinah, sebuah konstitusi awal yang membentuk berdirinya negara Madinah. Konstitusi yang memuat 47 poin yang mengikat kepada semua penduduk Yathrib.
Dan terutama, Piagam Madinah menekankan pada hubungan, hak, dan kewajiban dua penduduk utama Yathrib, yaitu bangsa Arab maupun Yahudi. Klan-klan Yahudi saat itu memiliki peran sosial, politik, dan ekonomi yang cukup besar di Yathrib. Hal tersebut terlihat dalam keterlibatan mereka dalam perang suku Aus dan Khosraj. Ketika Piagam Madinah dirumuskan, jumlah umat Islam di Yathrib belum mendominasi. Berdasarkan sensus yang dilakukan, jumlah Muslim Madinah yang mencapai 1.500 jiwa masih minoritas. Yathrib saat itu memiliki jumlah penduduk yang mencapai 10.000 jiwa. Dari total populasi itu, terdapat 4.000 jiwa kaum Yahudi, dan 4.500 lainnya adalah bangsa Arab penyembah berhala. Beberapa ahli sejarah Islam berpendapat bahwa Piagam Madinah dirumuskan 2 kali, yaitu pada masa awal hijrah dan sesudah Perang Badar. Para ahli sejarah Arab klasik kemudian menyatukan 2 rumusan ini. Piagam ini selanjutnya menjadi konstitusi Madinah dalam tahun-tahun berikutnya. Rumusan Piagam Madinah yang menyangkut hubungan dengan Yahudi, baik mengenai hak dan kewajiban mereka, ditulis pada masa awal atau sebelum terjadinya Perang Badar. Pada rumusan kedua atau setelah terjadinya Perang Badar, isi Piagam Madinah lebih pada mengelola hubungan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Dan secara umum, isi Piagam Madinah mengacu pada pola hubungan masyarakat dalam lingkup negara. Pada salah satu poin disebutkan, masyarakat Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang beriman. Masyarakat Yahudi bebas melaksanakan agama mereka dan kaum Muslim pun demikian. Bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang boleh keluar kecuali atas izin Nabi Muhammad. Teks ini menunjukkan bahwa selama kaum Yahudi mematuhi perjanjian, maka mereka dianggap sebagai satu umat dalam konteks bernegara. Setelah Perang Badar, beberapa klan Yahudi seperti An-Nadhir, Qainuqa, dan Quraidah terpaksa diperangi karena melanggar Piagam Madinah. Dalam hubungan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, pada salah satu poin disebutkan, kaum Muslim baik dari Mekah maupun yang bermukim di Yathrib, serta yang mengikut dan menyusul mereka dalam berjuang bersama adalah satu umat. Teks ini dimaksudkan untuk kesatuan umat Islam, baik yang masuk Islam sejak awal maupun yang belakangan. Hal ini kelak dibuktikan dengan beberapa tokoh Quraisy masuk Islam pasca Perang Khandaq dan Fathu Mekah. Namun, dengan cepat mereka mendapatkan posisi penting. Beberapa di antara mereka adalah Amir bin Ash, Khalid bin Walid, dan Yazid bin Abu Sufyan. Selain kewajiban umum, setiap individu memiliki hak yang boleh mereka perjuangkan. Seperti tertulis dalam teks, seseorang tidak boleh dihalangi dalam menuntut haknya. Barang siapa yang diserang, maka ia bersama keluarganya harus menjaga diri kecuali yang berlaku aniaya. Secara umum, Piagam Madinah memberikan perlindungan penuh kepada penghuninya seperti yang tertulis dalam poin. Seseorang tidak boleh melakukan keburukan kepada sesamanya dan bahwa pertolongan atau pembelaan harus diberikan kepada mereka yang teraniaya. Posisi Yathrib sendiri sebagai kota tempat ditandatanganinya piagam ini dengan jelas disebutkan. Kota Yathrib adalah kota haram atau kota suci bagi para penanda tangan piagam ini. Kota yang dihormati dan tidak boleh dihuni tanpa izin penduduknya. Penegasan tentang jaminan keamanan penghuni Yathrib juga diberikan kepada mereka yang keluar. Salah satu poin piagam Madinah menyebutkan, siapapun yang keluar atau tinggal di kota Yathrib, maka keselamatannya terjamin, kecuali yang melakukan kejahatan. Selain menciptakan stabilitas sosial dan politik, Nabi Muhammad juga memperhatikan masalah ekonomi. Nabi Muhammad bagaimanapun menyadari bahwa ekonomi merupakan salah satu pilar penting kehidupan.
Beliau mengetahui bahwa kaum Yahudi memiliki keahlian dalam berbisnis namun sering berlaku curang. Karena itulah Nabi Muhammad membangun sebuah pasar di lokasi yang baru. Pasar tersebut dibangun pada sebelah barat Masjid Nabawi. Inilah pasar kalian, jangan sampai dikurangi dan jangan juga menetapkan pajak atasnya. Bukan hanya lokasi yang baru, Nabi Muhammad juga menciptakan bentuk interaksi dan peraturan dalam berdagang. Beliau seringkali datang ke pasar untuk melakukan pengawasan. Pada suatu hari, ketika sedang berkunjung ke pasar, Nabi Muhammad melihat seorang pedagang yang menjual bahan makanan dalam keadaan basah agar beratnya bertambah. Nabi Muhammad pun kemudian bersabda, "Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami." Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Diah Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.